Oke, sekarang kita ada di Zoom kedua untuk tugas Doka ya semuanya. Kak, makasih banyak udah mau hadir juga di tengah kendala-kendalanya ya. Alhamdulillah udah beres ya semua ya. Dalam artian maksud gua kayak ya jaringan yang tadi nge-lag itu udah aman lah ya. Oke, jadi kalau untuk tugas Dokai sendiri kita ini cuma perlu mendiskusikan rencana awal untuk tugas akhir kita. Dan di sini ada panduan-panduan yang memang harus kita diskusikan saat ini. Panduan tugas akhir, pameran poster bacaan Marugoto A2B1. Nah, jadi yang pertama ada bacaan yang dipilih oleh masing-masing kelompok. Lalu yang kedua itu nanti ada kosakata yang muncul pada wacana. Silahkan gunakan ilustrasi supaya mudah dipahami oleh pembaca. Nah, kalau kayak begini, ibaratnya kalau emang harus pakai ilustrasi, itu mungkin kita nanti harus ngedit lagi di aplikasi semacam Canva gitu misalnya ya. Lalu untuk yang ketiga, ada fakta budaya yang berkaitan dengan wacana tersebut. Jadi misalkan kalau dalam satu bacaan tersebut ada fakta-fakta tentang budaya tersebut atau ada budaya yang cukup ditekankan di dalam bacaan itu, artinya kita harus ngirim. Harus ngirim deh. Intinya kita harus juga nge-include gitu loh sebagai bentuk bahwa oh di bacaan kita ini adalah fakta budaya tersebut, adalah fakta budaya ini gitu kan. Oke, kalau untuk poster yang terdiri atas apa aja mungkin itu dulu aja. Intinya kita harus menentukan bacaan kita dulu, lalu ada kosakata yang muncul pada wacana. Jadi misalkan kayak ada kosakata-kosakata yang emang cukup ada kosakata yang cukup menekankan gitu ya ibaratnya. Ini nanti kita coba masukin di beserta dengan ilustrasinya. Lalu yang ketiga fakta budaya juga bakal kita masukin. Lalu ada bagian tata bahasa nih. Tata bahasa juga juga pastinya include ya. Terdiri dari pola kalimat dan juga contoh kalimatnya. Jadi dari bacaan itu nanti pastinya ada pola kalimat yang sesuai dengan materi yang kita ambil. Lalu kalau untuk contoh kalimat, mungkin ya bakal disuruh bikin contoh kalimat yang berdasarkan dengan contoh kalimat lain yang berdasarkan dengan pola kalimat yang ada pada bacaan tersebut. Jadi untuk pola kalimat sama contoh kalimat mungkin itu dulu aja yang bisa gue bantu jelasin. Mungkin ada gak dari kalian yang emang kepikiran ide lain gitu? Entah Alka atau entah Abian? Tidak, ya setuju. Oke, Alka gimana Alka? Lanjut, lanjut. Oke deh. Lalu bagian pemahaman ya bacaan. Untuk bagian pemahamannya sendiri kita harus menyertakan ilustrasi ya yang mendukung pembaca untuk memahami bacaan yang disajikan ya. Jadi ya di samping kita membuat bahan bacaan tersebut, di samping kita membuat teks tersebut, di samping kita juga membuat tata tata bahasanya tersebut tuh kita juga harus menggunakan ilustrasi berarti di sini. Termasuk dalam komponen penilaiannya juga ya berarti ilustrasi supaya isi bacaan kita lebih menarik dan juga memahami bukan memahami ya maksudnya membuat para pembaca paham tentang apa yang kita buat gitu. Nah, lalu di sini kita juga ada kuis atau pertanyaan singkat nih. Jadi kuis pertanyaan singkat yang ada di dalam tugas akhir kita tuh nanti itu mungkin contohnya kayak yang ada di Marugoto. Kan kalau kita misalkan lagi dokai kan kadang kan ada tuh kuis-kuis di bawahnya tuh yang menanyakan misalnya sebagai contoh si karakter utama itu hobinya apa sih? Kan dijelasin di dalam dokai itu di dalam bacaannya. Nah, kalau yang gua tangkap dari nomor 2 ini sih begitu ya. Kalau yang aku tangkap dari nomor 2 itu begitu kurang lebih. Dan nanti jawabannya dalam format Maru dan juga Batsu. Jawablah Maru kalau benar dan jawablah Batsu kalau itu salah. Oke. Eh kepencet, sorry, kepencet.
Lalu, oke, kalau untuk pemahaman bacaan mungkin dari gua itu, dari Alka atau Abian, ada yang mau nambahin? Ada itu Kalian mau nambahin apa? cari pola kalimat Apa? dari Maluku, pola kalimat Ya, dan kalimat dari Maluku. ya, pastinya kita bakal ngambil dari Marugoto ya, pastinya itu. Terus habis itu kalau ilustrasi nanti bisa kita pikirin lagi. Dan kalau untuk kuis, kita mungkin bisa ngambil dari formatnya Marugoto. Bukan ngambil juga sih, gampangnya kita kayak membuat ulang, tapi referensinya dari Marugoto gitu. Nah kalau Alka sendiri, ada hal yang mau disampaikan juga? Nggak ada, lanjut, lanjut. Oke. Nah ini kelompok-kelompok tugas akhir kita beserta dengan topiknya ya. Nah untuk kita nih, Alka, Abian, kita dapat itu di topik 5. Berarti harusnya tema bacaan kita nggak jauh-jauh dari, berarti tema bacaan kita tuh harusnya di topik 5 dan juga kita menggunakan tata bahasa yang ada di topik 5. Jadi intinya fokus kita ke topik 5-nya ya untuk untuk tugas bacaan kita nanti. Lalu di sini ada studi literatur nih. Wah, berat nih. Lumayan berat ya. Jadi kita harus melakukan riset sederhana mengenai ilustrasi yang cocok. Jadi bentuk pertanyaan yang tepat dan lain-lain. Riset dapat dilakukan secara daring atau pergi ke perpustakaan. Nah, melakukan riset sederhana mengenai ilustrasi yang cocok, bentuk pertanyaan yang tepat, dan lain-lain. Oke, kalau gue sih jujur aja ya, lebih prefer kalau gue melakukan riset secara online kalau gue. Nah, tapi kalau mungkin Abian, menurut Abian bagaimana? Kita bagusnya ngelakuin secara online atau mau pergi ke perpustakaan gitu misalnya? Secara online aja. Online aja. Ya sudah. Al, Lanjut nih, berarti kita mau ngambil judul apa, subjudul apa, terus ke pembahasan lebih mendalam. iya benar. Jadi, nah terus habis itu di sini intinya kalau judul sama subjudul itu aman ya. Bukan aman sih dalam artian kita tahu lah gambarannya kayak bagaimana. Kan ini tugas kelompok buat menentukan ya. Jadi kita tentukan dulu nih, mau fixnya judulnya apa. Sesuai topik Oke, pastinya. Sesuai topik yang mau kita ambil di topik 5. ya betul. Oke, lalu di sini ada presentasi. Tiap kelompok mempresentasikan poster masing-masing dan nantinya bakal ada kita juga harus menyediakan question and answer-nya atau Q&A-nya gitu ya. Maaf semuanya, tadi tiba-tiba ada sedikit eh, distraksi. Kita ke topik 5 dulu ya. Agak Abian, tolong buka bukunya Abian kalau boleh. Topik 5 ya. Buka topik 5. Ya sudah.
Oke. Tuh kayak gitu. Agak semuanya aman aja, Al. Aman aman. Oke. Gini Al, gue tolong tolong koreksi kalau gue takutnya ada salah ya. Abian juga kalau emang ada yang mau ditambahin atau ada yang emang akunya ada yang salah nanti tolong dikoreksi aja. Kan topik 5 ini kan tentang Kotobao Manabu Tanoshimi ya. Yang artinya itu ya ini belajar bahasa apa ya, belajar kotoba-kotoba itu tuh apa ya menyenangkan gitu. Berarti harusnya kita cari tema bacaan yang emang nggak jauh yang pastinya tuh tentang mempelajari kotoba gitu kan. Al, ini menurut lo kita kayak ini nih kita nentuin lagi sendiri atau emang kita coba ambil yang ada di Marugoto-nya gitu contoh bacaannya. Menurut lo nih, gue jurisinya agak dulu. Itu topik itu topik 5 temanya apa Dagar? Nah, ini dia nih muncul nih. Tadi kan gue udah bilang. Tema nomor 5 itu tuh Kotobao Manabu Tanoshimi. Yang artinya ya apa namanya mempelajari kotoba-kotoba gitu. Sungguh menyenangkan mempelajari kotoba gitu mungkin ya. Nah, itu kalau menurut lu sendiri, ini kita berarti bisa nentuin judul sendiri kan? Yang penting sesuai dengan topiknya gitu ya. Iya. Kita ini dulu nih pastikan kita mau ngebahas apa di dalam. Kita putuskan dulu masalah judul mah bisa lah belakangan, cuman apa yang mau kita bahas dulu nanti. Oke, kalau gua jujur kepikiran, kalau gua Ada jujur ide kepik, nggak? Ada ide nggak? kalau gua sih kepikiran kayak apa ya? Mungkin yang berhubungan dengan Butano Shimi itu mungkin lebih ke arah kalau gua ya apa ya namanya? Mungkin kalau buat gue ini kali ya kayak kita tuh bikin bahan bacaan, bikin bahan bacaan mengenai Nggak, maksud gue gini kan. Kan itu mana butana simen. ya. Cara belajar yang mengasihkan lah. Oke, oke, kotoba no Itu iya. kotobao benkyo no hoho gitu berarti ya. Ini bentuknya apa sih, Tanosisa, infografis apa? Poster ya? Oh, poster, poster bentuknya poster. infografis itu berarti kita lebih baik ini aja gak? Gimana tuh? Cari cari apa sih namanya? Cari judul yang bersangkutan sama cara belajarnya itu. Misalkan contoh ini mah ya. Cara belajar bahasa Jepang menggunakan aritmatika matematika ya. Contoh ini. Itu Hmm, pengen pakai apapun keluar lah. Misalkan cara belajar bahasa Jepang menggunakan musik, terus cara menghafal pidato dengan baik dan benar gitu contoh. bisa sih, bisa. Iya. Nah, kita sepakat ini mau mau yang kayak gimana dulu. Kalau gua jujur tuh lebih tertarik Oh, sama oke. kalau gue lebih jujur tertarik sama yang musik gitu sih, yang musik yang kayak musik anime gitu contohnya. Nah, benar. Boleh. Abian gimana Abian? Kalau misalkan kita Abian, masukin unsur musik ke dalam Tentang pembahasan kita nanti. 7 saya. Oke atau tidak? Seperti itu. oke nggak? Oke, Setuju nggak? oke, 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 siap. Abian. Oke. Siap. Jadi kita nanti bakal ngambil
topik tentang si musik ini sebagai bahan ajar, begitu, sebagai media pembelajaran, sebagai medianya gitu ya, sebagai media pembelajaran. media pembelajaran. Mati dong. Nanti berarti ilustrasinya itu bersangkutan sama hal-hal yang berkaitan sama ini musik-musik ini. Cari cari ilustrasi yang berhubungan sama metode-metode mendengarkan musik dengan baik dan benar gitu-gitulah. Iya, bisa. Iya, Oke. poster. Ini Ini kan gua bantu isi dulu ya. Tunggu. Jadinya pembelajaran bahasa Jepang yang menyenangkan melalui musik dan media hiburan lainnya. Oke. Lalu kalau untuk ilustrasi bagaimana tadi, Al? Al, tadi lu kan ada ide untuk yang ini ya, untuk yang musik ya. Musik deh, apa sih namanya tadi? Ilustrasi. Abian keluar. Loh, Abian keluar. menurut gua cukup sampai sini dulu aja kan. Oke, Biar cukup nggak sampai terlalu sini dulu panjang ya. gitu. Biar nggak terlalu panjang. Nanti Enggak, tapi gue mau di luar mau itu. nyatet dulu nih. Gue mau nyatet dulu. Iya. Ilustrasinya gimana? Nanti Ilustrasi tadi gimana? ilustrasi itu pokoknya yang bersangkutan sama musik. Gue sih pengen masukin unsur musik klasik biar bisa nyambung sama fakta budaya nanti. Soalnya Oke. rada bingung juga kenapa fakta budaya masuk ke dalam tugas Iya ini. kan agak membingungkan. Abian dia keluar jaringan. Oke. Ya udah deh. Oke, Iya, diskusi kita cukupkan biar sampai nyambung. kita cukupkan sampai di sini ya. Jadi tadi kita udah dapat gambarannya buat ke depan apa, dan tadi kita juga udah ngebahas banyak banget apa aja yang harus kita masukkan ke dalam tugas kita nanti. Oke, sampai sini terlebih dahulu. Makasih banget ya Alka ya. Oke Al, silakan